Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Wahidahita Faiz dengan NIM G002308 dari kelompok B6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang laporan yang telah saya buat, yaitu laporan anatomi 1.3. Jadi di sini ada sebuah cerita dan pertanyaan. Dennis adalah seorang siswa yang baru saja ditolak cintanya. Wanita itu berkata, Dennis terlalu baik dan kurang menarik. Sebagai semboyan New Year, New Me. Dennis selalu berencana diet dan nge-gym dari awal tahun 2024. Dennis sangat ingin punya perut six-pack, lalu Dennis bertanya kepada Anda. Anda adalah adik temannya Dennis. Sebagai seorang teman yang baik, Anda harus menjelaskan kepada Dennis tentang dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six-pack. Yang A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Jadi di sini ada gambaran anatomi dari lapisan dinding abdomen anterior. Nah, untuk dinding abdomen itu terdiri dari lapisan pertama itu ada kulit, ini skin, ini adalah lapisan kulit. Yang kedua tuh ada fascia superficial. Nah, ini tuh fascia superficial. Nah, di sini tuh dibagi menjadi dua. Ada fascia hamper dan ada fascia yang carpa. Jadi kalau yang fascia yang hamper ini tuh dia itu lebih banyak lemaknya. Ini tuh lapisan-lapisan lemaknya, jadi dia itu lebih banyak lemaknya. Dan fascia scarpa itu bisa ada lemak, tapi hanya sedikit atau bisa nggak ada lemak. Terus selain itu juga ada muskulinya. Jadi di sini tuh ada muskuli, terus ada fascia transversalisnya, terus ada ini tuh fascia extraperitonealisnya atau disebut dengan jaringan lemak, dan ada uh, peritoneum parietal. Jadi yang pertama kita perdalam dulu tentang skin. Jadi ini skin yang ada di abdomen. Jadi skin atau kulit itu kan dia melekat di struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nah, apa sih itu umbilikus? Jadi umbilikus itu jaringan parut padat yang mewakili tempat melekatnya funiculus umbilicalis pada fetus. Terus yang kedua tuh ada fascia superficialis. Nah, ini tuh fascia superficial yang memiliki dua layer. Jadi apa sih itu fascia superficial? Jadi fascia superficial ini dia itu di dinding abdomen itu sebagai jaringan subkutan abdomen. Jadi dia itu memiliki lapisan yang berbeda antara lapisan di atas umbilikus sama di bawah. Jadi untuk di superior umbilicus, fascia superficialis itu hanya terdiri dari jaringan subkutan yang tetap konsisten dengan lapisannya. Sedangkan kalau di inferior dari umbilicalis, uh, kayak ada jaringan lagi. Jadi jaringan itu jaringan subkutan diperkuat oleh banyak serat kolagen sama elastis. Nah, jaringannya itu ada dua. Jadi di sini tuh ada fascia Kemper sama ada fascia yang Scarpa. Jadi yang udah dijelasin dari yang pertama, kalau yang fascia Kemper ini kan dia kan lapisan lemak superficial ya. Jadi dia itu sebagai tempat utama untuk penyimpanan lemak. Jadi pada laki-laki biasanya tuh sangat rentan terhadap penimbunan lemak subkutan terutama di perut bagian bawah. Untuk yang kedua tuh ini untuk yang fascia scarpanya ini. Jadi kalau yang fascia scarpa ini tuh lapisan membranosa tipis dengan berisi sedikit atau bisa tanpa lemak. Jadi di inferior lapisan ini tuh nanti dia berlanjut ke regio femolaris, namun tepat di bawah ligamentum inguinale. Jadi pada garis tengahnya lapisan ini tuh melekat dengan linea alba dan symphysis pubica. Untuk yang selanjutnya itu ada muscle atau otot. Jadi nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi untuk yang udah tuh ada fascia transversalis. Jadi fascia transversalis itu disebut juga fascia profunda. Jadi
Ini tuh fascia transversalis atau fascia profunda ini, jadi dia itu lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak di sebelah dalam fascia scarpa. Jadi masing-masing dari fascia profunda ini tuh terdiri dari lamina superficialis, terus ada lamina intermedia, dan ada lamina profunda. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak. Jadi ini tuh terlihat bahwa dia itu banyak lemaknya. Jadi fascia extraperitonealis ini tuh dia berada lebih dalam dari fascia transversalis, di mana fascia ini tuh dia memisahkan fascia transversalis dari peritoneum. Jadi dia itu memisahkan antara transversalis ini sama parietal peritoneum ini. Jadi fascia dari extraperitonealis ini tuh dia terdiri dari sejumlah lemak. Jadi kalau fascianya itu ke arah sisi anterior tuh disebut dengan prepe, pre, prepe peritoneale, sedangkan kalau fascianya ini nanti ke arah posterior, dia disebut dengan retroperitoneale. Selanjutnya ada peritoneum parietale. Jadi ini tuh dia suatu lapisan tipis dan licin atau membran serosa yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan dia membungkus bagian atau seluruh viskera dari abdomen. Jadi ada beberapa fungsi dari peritoneum parietale. Yang pertama tuh dia sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antara viscera abdomen, terus dia juga menyimpan lemak, dia mempertahankan terhadap infeksi dan sebagai alat penggantung dengan viskera, dan dia juga mempercepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Dia itu memiliki uh, cukup banyak fungsi. Nah, di sini tuh peritoneum tuh dibagi menjadi dua. Jadi ada peritoneum parietale sama ada peritoneum viscerale. Jadi kalau yang parietale tuh seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi dia tuh hanya melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen, sedangkan untuk yang peritoneum viscerale, dia itu melapisi langsung permukaan organ viscera abdominis, maupun dia juga bisa melapisi seluruh permukaan organ. Nah, ini untuk yang bagian dari anteriornya, di sini ada kulit, terus ada peritoneum parietal ini, terus ada fascia extra peritonealisnya tuh yang ini, fascia transversalisnya yang ini untuk yang fascia scarpanya, ada fascia campernya. Nah, ini tuh di sini fascia campernya sangat terlihat bahwa dia tuh banyak lemak. Next, kita akan bahas terlebih dahulu tentang otot-otot yang ada di bagian anterior dari abdomen. Jadi otot-otot di sini tuh dia terdapat 5 otot ya. Jadi dibagi atas quad muscle sama uh, vertical muscle. Jadi yang pertama tuh di sini ada quad muscle. Jadi 3 muskuli yang pipi ini dia itu dimulai di posterolateral lewat ke anterior dan digantikan dengan aponeurosis saat muskuli ini tuh berlanjut ke garis tengah. Jadi di sini tuh terbagi menjadi 3, ada musculus transversus abdominis tuh yang ini, ada musculus obliquus internal abdominis tuh yang ini, sama yang terakhir tuh ada musculus obliquus internal abdominis tuh yang ini. Terus selanjutnya ada yang vertical muscle. Jadi dua muskuli vertikal ini tuh dia dekat dengan garis tengah tubuh yang tertutup pembungkus tendinum dari aponeurosis muskuli yang pipi. Jadi di sini tuh terbagi menjadi dua. Ada musculus rectus abdominis tuh yang ini, jadi dia tuh kayak yang berbentuk six-pack. Terus sama ada musculus pyramidalis abdominis tuh yang ini. Jadi dia tuh yang bagian bawah sini. Nah, untuk urutan dari flat muscle abdominis, dari superficial ke profunda, urutannya tuh yang pertama ada musculus obliquus externus abdominis,
dilanjutkan dengan musculus obliquus internus abdominis, dan yang terakhir tuh ada musculus transversus abdominis. Jadi untuk yang musculus obliquus yang externus ini, yaitu intinya lapisan otot terluar pada dinding abdomen. Selanjutnya tuh ada yang musculus oblique internus abdominis tuh yang ini, yaitu lapisan otot kedua dari lapisan vas muscle. Untuk yang terakhir tuh yang musculus transversus abdominis ini tuh dia lapisan otot paling profunda dari 3 lapisan dari vas muscle ini. Terus yang perlu diketahui bahwa musculus rectus abdominis ini sama musculus pyramidalis ini dia itu dibungkus oleh yang namanya vagina musculi recti abdominis. Jadi di musculus rectus abdominis ini dia itu dibagi menjadi 3 insersio tendinae atau struktur yang berbentuk 3 sampai 4 pita fribosum transversus. Yaitu yang pertama dia itu terletak setinggi processus sipoideus, dia itu terletak setinggi umbilicus, dan dia itu terletak setinggi di antara keduanya. Jadi otot yang otot yang rectus abdominis sama musculus pyramidalis ini, dia itu dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis yang dibentuk oleh aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis, musculus oblique internus abdominis, dan musculus transversus abdominis. Jadi dari semua otot yang kita bahas ini ternyata dia itu memiliki fungsi. Fungsi yang pertama pastinya dia itu mempertahankan fungsi fisiologis. Untuk yang kedua, dia itu membantu mempertahankan posisi Vespera saat posisi berdiri melawan gravitasi. Untuk yang ketiga, dia itu menjaga Vespera abdomen tetap di dalam kavitas abdominalisnya. Untuk yang terakhir, dia itu melindungi Vespera dari trauma. Di vertical muscle sini, di musculus rectus abdominis ini tuh dia ada batas yang membagi superior dan inferior inferior rectus abdominis yang disebut dengan linea arcuata. Jadi kan rectus abdominis sama pyramidalis ini dia kan dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Nah, dia itu ada isinya. Yang pertama dia itu ada di vagina musculi rectinya berisi musculus rectus abdominis, terus berisi musculus pyramidalis, terus ada arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, dan yang terakhir tuh ada ujung terminal nervus intercostalis 6 sampai 11 dan nervus subcostalis. Nah, ini jadi gambaran irisan dari lapisan dinding abdomen anterior. Jadi di sini yang merah ini tuh adalah superficial fascianya, terus yang biru ada peritoneum parietalnya, terus yang orange ada visceral peritoneum, sama yang ungu ini tuh dia adalah transversalis fascianya. Jadi di sini tuh di fascia scarpa ya. Jadi ini fascia scarpa nanti tuh dia akan meluas ke superficial ke scrotumnya sebagai fascia dartos. Jadi ini adalah fascia dartos yang ini. Di ini fascia dartos. Nah, di dalam area scrotum, jadi nanti fascianya tuh dapat ditelusuri ke belakang, berlanjut menjadi fascia coles yang menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Jadi nanti dari fascia scarpa ini tuh dia di inferior berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinale yang bergabung dengan fascia lata. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang lapisan dinding abdomen posterior. Jadi dari abdomen posterior ini yang pertama itu ada kulit, yang kedua itu ada facial superficial dorsi, terus yang ketiga itu ada muskulusnya. Jadi nanti di sini muskulusnya itu terbagi menjadi 4 lapisan.
terus ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan ada peritoneum parietale. Jadi yang untuk muskulusnya, yang lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi, terus yang lapisan kedua ada musculus oblique externus abdominis. Ini yang obliquus yang externusnya, terus ada musculus erector spinae yang ini, terus ada longissimus dorsi, terus ada stratus posterior inferior. Untuk yang lapisan ketiganya itu tuh ada multifidus, ada interspinalis, dan ada obliquus internus abdominis. Untuk yang lapisan keempat ada quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, sama ada transversus abdominis. Jadi ini tuh gambaran anatomi abdomen posterior. Ini adalah gambaran anatomi dari dinding abdomen posterior. Jadi di sini sudah tertera semua dari muskulus-muskulusnya, dari lapisan pertama sampai ke lapisan yang keempat. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua adalah seorang pria datang ke poli bedah umum karena mendapat rujukan dari puskesmas. Dia mengeluh sudah 2 minggu ini sulit untuk buang air besar, sakit, dan ada perasaan mengganjal di anusnya. Dokter umum puskesmas mendiagnosis pasien dengan hemoroid grade 2. Jelaskan tentang anatomi rectum proprium, jelaskan tentang anatomi kanalis analis, meliputi segmen-segmen dari anus, struktur permukaan, dan otot-otot dari kanalis analis, dan jelaskan tentang neurovaskularisasi di bagian rektum dan anus. Jadi ini adalah gambaran dari anatomi rektum propriumnya. Jadi ini adalah bagian dari rektum. Jadi apa sih itu rektum? Jadi rektum ini tuh adalah bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum. Rektum secara skeletopis terletak setinggi FS3 di linea mediana sebelah anterior dari sacrum. Rektum berlanjut ke inferior sampai anal kanal di koksi. Penggantungnya itu namanya mesorektum. Jadi ini adalah gambaran dari flexure rectum pada pandangan dari lateralnya. Jadi rektum ini dibagi menjadi 2 bagian. Jadi sisi luarnya itu terdapat flexur scalis sama flexur perinanalis atau flexur anorektal. Jadi kolonnya itu dia bentuknya kayak S jika dilihat dari lateralnya. Jadi ini tuh gambarnya seperti huruf S. Flexur anorektal ini tuh membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puberoktalis atau bagian dari levator ani. Terus untuk sisi dari bagian dalamnya itu disebutnya dengan tunika mucosa. Jadi di situ tuh ada lipatan-lipatan transversal yang disebut plicae transversalis acti atau disebut dengan Houston. Jadi di bawah lipatan ini tuh dia terdapat ampula pateri yang terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokoksial. Jadi dari ampula recti ini tuh dia punya kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Terus selain itu juga terdapat zona transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai oleh linea anorektalis atau anorektalis junction. Jadi area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plicae transversalis recti menjadi plicae longitudinal anal kanal. Selanjutnya ada bagian dari struktur dalam kanalis analis. Jadi pada bagian ini tuh lapisan ototnya itu berkembang baik dari stratum longitudinal lengkap atau tidak ada timingnya. Jadi ini tuh terletak di bawah diafragma dari pelvis dan nantinya tuh berakhir di anus. Jadi ini tuh berakhirnya tuh nanti di anus.
Jadi buat anal-kanal ini tuh dia dibagi menjadi 3 segmen. Ada zona columnaris, jadi dia itu terdiri dari longitudinal columnar rectalis atau analis yang dibentuk dari corpus cavernosum. Jadi dia itu epitelnya kolumner atau kuboid di bagian sini. Terus ada pekten analis. Jadi pekten analis ini dia itu epitelium squamous kompleks non keratinisasi yang menimbulkan zona putih di mukosa atau disebut disebut dengan zona alba. Jadi garis superior pada zona ini disebut dengan linea pectinate, istilah medisnya itu linea denata. Terus ada zona kutanea, itu tuh kulit eksternal, dia itu dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Selanjutnya yang terakhir ada zona hemorrhoidalis. Jadi ini tuh tempat yang memungkinkan terjadinya benjolan hemoroid karena pelebaran vena hemorrhoidalis atau dia itu terjadi di atas linea pectinatenya. Nah, ini adalah gambaran yang lebih lengkap dari struktur kanal kanalis analisnya. Jadi untuk di permukaan dalamnya nanti dia itu terdapat kolumna rectalis atau analis. Jadi ini tuh merupakan lipatan tunika mukosa longitudinal karena adanya anastomosa arteri dan vena-vena cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Terus dia ada valve analis. Jadi ini tuh dia perlipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus ada sinus rectalisnya, jadi itu cekungan di antara valve analisnya. Selain itu di kanalis analis dia itu memiliki otot-otot. Yang pertama tuh dia ada otot sphincter ani internus. Jadi ini tuh otot polosnya. Jadi ada otot musculus. Terus selain itu juga ada korugator ani, ini juga otot polos. Terus dia juga ada sphincter ani externus, otot skelet, dan ada musculus puberoctalis. Jadi dia tuh otot skelet bagian musculus levator aninya. Selanjutnya ada vaskularisasi dari rektum dan anus. Jadi yang di sini tuh yang pertama ada arteri. Jadi arteri nanti yang pertama ada arteri rectalis superior cabang. Jadi dia tuh cabang dari arteri mesenterica inferior. Terus selanjutnya ada arteri rectalis media cabang arteri iliaca interna dan ada arteri rectalis inferior cabang dari iliaca interna. Jadi itu rectalis arteria superior, ini yang bagian medianya, sama ada yang inferior yang ini. Jadi di sini terdapat neurovaskularisasi dari kanalis analis. Jadi yang di sini tuh bagian dari vena. Venanya yang pertama tuh ada vena rectalis superior. Jadi nih, dia tuh akan ke vena mesenterica inferior yang di sini dan nanti tuh dia akan menuju ke vena porta. Terus ada vena rectalis yang media sini, jadi dia tuh akan ke vena iliaca interna dan akan berakhir di vena cava inferior. Terus untuk yang vena cava inferior, dia tuh akan ke vena pudenda interna menuju ke vena iliaca interna dan nanti tuh dia berakhir di vena cava inferior. Jadi pada anal-kanal ini tuh drainase venanya tuh terletak di linea pectinate, dia nanti akan bermuara ke vena porta, sedangkan nanti di drainase di bawah linea pectinate tuh dia akan bermuara ke vena cava inferior. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jadi peritoneum ini kan dibedakan menjadi dua. Ada peritoneum parietale, jadi lapisan ini tuh dia yang melapisi bagian dalam dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Untuk yang kedua itu ada peritoneum viscerale. Jadi ini tuh lapisan peritoneum
yang dia itu melapisi permukaan organ viscera abdominis. Jadi baik sebagian permukaan organ atau disebut dengan organ retroperitoneal sama baik seluruh permukaan organ atau disebut dengan intraperitoneal. Jadi ini adalah gambaran yang lebih jelas untuk intraperitoneum dan retroperitoneumnya. Jadi untuk organ yang pertama tuh kan ada organ retroperitoneum atau retroperitoneal. Jadi ini tuh dia terdapat di viscera retroperitonealnya. Jadi organ retroperitoneal ini dia itu hanya di permukaan anteriornya saja. Jadi tidak seluruh permukaan. Jadi untuk tips agar bisa menghafalkan bagian dari dalam retroperitoneal itu, singkatannya atau jembatan keledainya itu Sachs-Boecker. Jadi untuk S-nya itu suprarenal gland, untuk yang A-nya itu aorta, untuk yang D-nya itu duodenum, kecuali yang pars superiornya, untuk yang P-nya itu pankreas, kecuali yang kaudanya, untuk U-nya tuh ada ureter, untuk yang C-nya tuh ada colon ascendens et descendens, untuk K-nya itu ada kidney, untuk E-nya itu ada esophagus, dan R-nya itu ada rectum. Selanjutnya untuk intraperitoneum atau intraperitoneal. Jadi untuk yang organ intraperitoneum itu, dia itu yang melapisi seluruh lapisan peritoneumnya. Jadi organ-organ yang meliputi dari intraperitoneum itu ada gaster, ada duodenum superior, ada jejunum, ada ileum, terus ada appendix vermiformis, ada colon transversum, ada colon sigmoidea, ada cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Selanjutnya ada organ dan duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu sama dengan alat penggantung dari peritoneum. Jadi pengertiannya itu adalah lipatan atau duplikator yang membentang dari peritoneum parietale ke peritoneum vescerale dari organ yang digantungnya. Jadi secara sederhananya itu uh, alat penggantung yang melekatkan viscera dengan dinding abdomen posteriornya. Jadi berisi pembuluh darah, syaraf, limfe, sama organ yang digantungnya. Jadi ini adalah gambarannya. Contoh dari alat penggantung peritoneum itu ada kolon. Jadi kolon kalau masuk ke duplikator peritoneum itu menjadi mesokolon, terus kalau intestinum tenio dia itu menjadi mesenterium, terus sama appendix itu dia menjadi mesoappendix atau mesotheriolum. Jadi kita masuk ke salah satu duplikator dari peritoneum. Jadi yang pertama tuh ada mesenteri atau mesenterium. Jadi apa sih pengertiannya? Jadi ini adalah suatu lipatan ganda peritoneum yang luas dan dia itu bentuknya kayak kipas yang menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Di sini juga terdapat mesokolon transversum. Jadi itu suatu lipatan peritoneum yang menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Selain itu juga terdapat mesokolon sigmoideum. Jadi dia itu struktur lipatan peritoneum yang hurufnya itu seperti V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Jadi ini tuh ada mesoduodenum, terus ada ini tuh mesenterinya, ini ada mesokolon, ada mesogastricum. Bagian yang kedua dari duplikat peritoneum itu ada omentum. Jadi omentum itu lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus atau gester dan proximal duodenum ke organ sekitarnya untuk mendekatkan organ-organ di dalam kavitas abdominalisnya. Jadi di sini tuh ada dua omentum. Yang pertama ada omentum maius. Jadi omentum maius tuh bentuknya kayak tirai kayak ini nih omentum maius. Terus ada omentum yang minus. Jadi ini tuh omentum yang minus yaitu dekat dengan hepar. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang omentum maius. Jadi omentum maius ini tuh dia berasal dari mesenterium dorsalis.
yaitu lipatan peritoneum yang melekatkan pada curvatura mayor yang dan duodenum pars superior. Jadi pada ini dia melekatkan pada curvatura mayor dan duodenum pars superior yang ini. Jadi pada omentum ini kan dia bentuknya kayak tirai kan, ini kayak tirai, di mana omentum ini tuh turun menutupi kolon transversum dan intensum teno antara jejunum dan ileum. Kemudian tuh dia melipat ke belakang dan melekat pada bagian atas dari mesekolon transversum. Jadi di selanjutnya tuh ada omentum yang maius. Yang kedua tuh ada omentum yang minus. Nah, untuk omentum yang minus, ini tuh berasal dari mesenterium ventralis, yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minor gaster dan duodenum pars superior menuju ke facies inferior. Jadi ini tuh yang omentum minus, yang dekat dengan hepar. Selanjutnya, ternyata di omentum maius dan omentum minus tuh terdapat ligamentum. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang di omentum maius tentang ligamentumnya. Jadi di omentum maius tuh ada 4 ligamentum. Jadi ada ligamentum gastroinalis, terus ada ligamentum gastrocolica, terus ada ligamentum gastropenica, dan ada ligamentum sphenonalis. Terus untuk yang omentum minusnya di sini, dia itu ada dua struktur yang menyusun omentum minus. Jadi ada ligamentum hepatogastrium yang ini sama ligamentum hepatoduodenale. Selanjutnya ada ligamentum peritonei. Jadi ligamentum peritonei ini adalah lipatan peritoneum yang melekatkan organ dengan organ lain atau dinding posterior abdomen. Jadi yang pertama contohnya itu pada hepar. Nah, di hepar nanti dia itu dihubungkan dengan dinding pada abdomen anteriornya, dia itu dihubungkan dengan ligamen falciform yang ini. Terus untuk yang duodenum, dia itu akan dihubungkan dengan ligamentum hepatoduodenale. Di ligamentum hepatoduodenale ini, terus sama untuk gaster, dia itu akan dihubungkan dengan ligamentum hepatogastricum. Jadi dia itu akan dihubungkan dengan hepatogastricumnya. Terus untuk yang gaster akan dihubungkan dengan diafragma melalui ligamentum gastroperenica. Ini gastroperenicanya, terus ada lien atau splen. Dia itu akan melalui ligamen gastrosplenica. Jadi yang pertama itu prenica, yang kedua itu splenica. Sama untuk kolon transversum tuh dia akan dihubungkan ke ligamentum gastrocolica. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang greater shaft, lesser shaft, dan foramen Wislow. Jadi di peritoneum dia kan mempunyai cairan. Jadi di antara kedua jenis peritoneum itu terdapat sebuah ruang potensial yang berisi cairan lubrikasi berupa cairan serosa. Jadi ruangan potensial ini tuh dia sangat tipis. Di dalam juga nggak ada organ sama sekali, murni hanya berisi cairan serosa. Jadi ruang potensial itu dibagi menjadi dua. Jadi ada dua sek. Yang pertama ada greater sek. Jadi greater sek itu yang ini, sama ada yang lesser sek. Lesser sek itu yang ini. Jadi untuk yang greater sek, dia itu ruang potensial yang sangat luas di abdomen. Jadi mayoritas seluruh ruang peritoneal itu dia di abdomen itu adalah greater sek. Jadi di sini tuh jadi mayoritas berarti isinya tuh greater sek. Jadi yang warna coklat ini. Tuh yang di sini greater sek-nya tuh yang warna biru yang muda ini. Terus jadi tapi hanya bagian kecil dari ruang peritoneal yang bukan merupakan greater sek, yaitu namanya tuh lesser sek. Selain itu, greater sek itu adalah ruangan yang berasal dari lapisan peritoneum yang melapisi mayoritas dinding abdomen dan peritoneum yang melapisi mayoritas organ internal abdomen.
Jadi dikarenakan, ruang potensial peritoneum ini adalah sebuah ruangan yang dia itu saling menyambung, nanti itu akan ada komunikasi antara greater sac dan lesser sac juga. Terus untuk parte dari lesser sac ini, kan yang warna biru ini kan, kalau di sini tuh dia yang, eee, lesser sac tuh berarti yang ini, yang birunya tuh yang dongker atau yang lebih gelap. Jadi laser check inti itu dia ruang yang berongga yang dibentuk oleh momentum yang besar dan kecil serta organnya itu di sekitarnya. Jadi ini tuh dia yang akan berkomunikasi dengan kantung yang besar melalui foramen Epipoy Winlow. Jadi foramen Winslow ini yang dikenal sebagai rongga umum perut yang berada di dalam peritoneum tetapi di luar kantongnya tuh kecil. Jadi foramen Epipoy ini tuh yang dia tuh kecil ini. Dikenal dengan rongga umum perut yang berada di dalam peritoneum, tetapi di luar kantong tuh kecil. Nah, makanya dia itu di sini terlihat kecil. Terus, jadi nanti tuh greater sac dan lesser sac itu nanti dia akan dihubungkan melalui sebuah struktur yang dinamakan omental foramen atau ini, epipoica foramen. Jadi omental foramen ini tuh nanti dia fungsinya sebagai penghubung serta menjadi jalan masuk ke omental bursa yang merupakan extensive sac-like cavity yang terletak di belakang lambung, di mana omental bursa ini tuh menjadikan lambung dapat bergerak bebas ke belakang dan ke bawah dengan memiliki batasan, yaitu secara anterior dia dibatasi oleh ligamentum hepatoduodenal yang di dalamnya itu dia terdapat vena portal hepatik, terus ada arteri hepatik dan ada ductile-nya. Untuk yang di bagian posteriornya tuh ada inferior vena cava, ada muskular juga. Jadi ini adalah beberapa sumber uh, yang bersangkutan dengan apa yang saya jelaskan. Sebelumnya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.